Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus, mampukanlah kami agar boleh melaksanakan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan yang hendak kita renungkan adalah dari Matius 5 ayat 16 yang berbunyi, "Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah keberadaan diri umat Kristen adalah sebagai garam dan terang dunia. Setiap pribadi orang Kristen yang mengaku beriman percaya kepada Kristus tidak hanya memiliki KTP atau kartu tanda penduduk, tanda pengenal yang menunjukkan tentang identitas atau keberadaannya sebagai warga dari suatu negara tertentu, tetapi juga diberikan dua identitas baru, keberadaan baru, yaitu sebagai garam dan sebagai terang dunia. Fungsi dari garam sejak zaman dahulu kala hingga sekarang digunakan bukan hanya sebagai pengasin atau penyedap rasa, tetapi juga dapat berfungsi sebagai pengawet atas makanan. Tuhan Yesus Kristus berfirman kepada kita umat-Nya yang telah pernah disampaikan dulu kepada para murid bahwa kita ini adalah orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus itu sebagai garam dan sebagai terang dunia. Sebagai garam dunia, sesungguhnya kita harus sadari, yang harus senantiasa diingat adalah bahwa kita umat-Nya, umat Kristen ini harus memiliki rasa asin yang dibutuhkan oleh dunia ketika umat-Nya yang sedang dalam kondisi tawar hati akibat dosa-dosa kesalahannya. Kita dipanggil untuk menyatakan diri kita sebagai yang beridentitas garam dunia ini adalah berarti bahwa dunia yang dalam posisi sedang dalam keberadaannya yang tidak baik, yaitu cepat busuk dan tidak ada rasa, sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus, sesungguhnya kita bisa mempengaruhi dan mengajak mereka umat manusia yang belum percaya, belum beriman kepada Kristus di dunia ini, sehingga mereka tidak cepat untuk membusuk, rusak dan cemar oleh dosa dan berakibat kepada kematian kekal. Guna tujuannya untuk memberikan rasa, membawa perbedaan ke arah yang lebih dan serba positif, supaya orang lain juga boleh menikmatinya. Selanjutnya, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus juga berfirman kepada para murid-Nya dulu maupun kepada kita sekarang ini, bahwa kita adalah terang dunia. Di dalam kitab Perjanjian Baru, Tuhan Yesus Kristus dilambangkan sebagai terang dunia yang sejati, sehingga para murid-Nya maupun kita diharapkan untuk memancarkan sang terang itu ke dalam hidup kita dimanapun kita berada di dunia ini. Orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus, sebagaimana sudah diperlakukan oleh para murid dulu maupun sampai kepada kita sekarang, sekaligus sebagai warga negara kerajaan Allah yang kekal. Kita dipanggil juga untuk hidup sebagai terang bagi dunia. Kita dipanggil untuk memainkan peran di tengah kegelapan dunia. Identitas atau keberadaan kita sebagai terang yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini,
sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 15. Terang tidak dapat disembunyikan, bahkan oleh gelap sekalipun. Sebagai warga negara kerajaan Allah, kita harus akui bahwa Dialah Tuhan di atas segala tuan-tuan, raja di atas segala raja-raja, dan kepala atas kepala-kepala. Harus kita akui bahwa kita tidak dapat menutup-nutupi keberadaannya yang maha kuasa itu. Apa yang kita lakukan sesungguhnya harus berwujud nyata bahwa yang kita lakukan itu untuk mencerminkan siapa diri kita yang sebenarnya. Kita tidak dipanggil untuk menerima terang dan menyimpan terang itu di dalam diri kita sendiri, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Melainkan kita sesungguhnya dipanggil adalah untuk memancarkan terang tersebut ke seluruh dunia, sehingga orang lain bisa dan dapat melihat bahwa kita memiliki sumber terang yang sejati, yaitu satu-satunya Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita hidupi identitas atau keberadaan kita itu untuk kita sadari betul, kita berlakukan yang beridentitas diri sebagai terang dunia maupun garam dunia itu, kita adalah warga kerajaan Allah, dengan tetap menghargai akan arti yang sudah difirmankan Tuhan Yesus sebagai garam dan terang dunia melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita sehari-hari, sehingga hanya nama Tuhan yang kemudian boleh disembah, dipuji, dan dimuliakan oleh orang lain yang mau bergabung di dalam satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, yaitu hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Karena hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang dapat membebaskan kita dari kematian kekal maupun kuasa maut. Dengan kebangkitannya Ia telah membangkitkan kita dan telah menyediakan tempat di surga untuk kelak kita sampai di tempat yang sudah disediakan bagi setiap orang yang terus bertahan dari hidup di dunia ini. Walaupun harus melalui kematian, kita akan sampai kepada kehidupan yang kekal di surga. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami supaya kami tetap hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.